Puji nama Tuhan, selamat siang, shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu saya ucapkan dan selamat beribadah kedua di GSKI Hati Bapa. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di Zoom, kami juga sapa selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan saatnya kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat denganmu Bapa. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu berada di sisimu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang memimpin setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Terima kasih. Satu ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, sungguh menikmati Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah, sungguh Kau Allah yang hidup buat kami Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sungguh kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, amin Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu,
Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah, amin, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, amin, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup. Kami mau menikmati-Mu lebih lagi, menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati lebih lagi dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sembahyang haleluya, kami mau lebih lagi. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau yang layak.
mau bangkit berdiri di pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau amin, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih kuat untuk bangkit berdiri. Saya percaya ada kekuatan Tuhan yang luar biasa ketika anggur baru itu tercurah pada saat siang hari ini. Haleluya, anggur baru. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang amin memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari yang telah, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, amin. Mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita, amin. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, amin, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari yang telah, hari inilah harinya
Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, masih kuat bangkit berdiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika jalan kita berkabut, Tuhan yang terus menjadi pengharapan di dalam setiap kita. Amin. Kita mau angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Sekali lagi katakan, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaanmu Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya, kasihnya sungguh katakan sama-sama amin. Lebih luas dari samudra, oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Sekali lagi amin. Ketika jalan kita berkabut, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Di dalam tangan Tuhan, penjagaan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Mu, kasih-Nya sungguh amin. Lebih luas dari samudra, oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Penjagaanmu, penjagaan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Amin. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia
selamanya. Kasih-Mu, kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, Dia selalu pedulikan umatnya, sampai di seberang langit biru, sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Oh, sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, silakan duduk kembali. Saya percaya kasih Tuhan itu lebih luas dari samudera. Kalau kita bisa melihat samudera itu Bapak Ibu Saudara, ini lebih luas lagi. Dan saya pun merasakan, wah luar biasa ya Tuhan itu ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat mempersiapkan hati kita untuk kita dibajak oleh firman Tuhan pada saat siang hari ini. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menguasai hati kita, tubuh jiwa roh kita, untuk kita menerima firman pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah jejak-Mu Tuhan terus memimpin setiap kehidupan kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering kami tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering kami tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajar kami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Kami minta untuk bangkit berdiri semuanya. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
ajar kami memahami lebih lagi Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingin. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puaskan hatimu bagimu, rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau kami masih diizinkan untuk bisa beribadah pada siang hari ini. Ini hidup kami Bapa di surga. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus sebagai guru yang mulia, yang agung, Engkau telah taruh di dalam hidup kami, dimateraikan tanda milik kepunyaan-Mu. Sebab itu kami datang dengan rasa aus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami tidak mengerti akan hari esok penuh dengan misteri. Tapi kami percaya Engkau berkata Immanuel, Engkau menyertai kami sampai di akhir zaman ini. Terima kasih, kami siap untuk Engkau berkati. Demi nama-Mu yang mulia, Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Baik, kita lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan 17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Hebat ya, penolong. Yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapa di sorga itu memberikan penolong kepada kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, engkau tidak aku tinggalkan sendiri. Nah, kita orang Kristen ini perlu memahami dan paham bahwa ada penolong yang tidak kelihatan, tetapi penolong itu sudah ada dalam hidup kita. Itu adalah Roh Kudus. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Kita lihat sama-sama Roma 8 ayat yang ke-11. Roma 8 ayat yang ke-11. Sebenarnya kalau kita memahami akan ini, waduh luar biasa sekali. Tadi itu perkataan Tuhan Yesus memohon dan minta kepada Bapa. Ya. Tapi ini adalah Paulus yang ngomong sama kita. Dia seorang rasul yang hebat, yang mengalami perjumpaan secara pribadi dan menghidupi kehidupan Yesus di dalam kehidupannya. Ya. Roma 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu,
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saya dan saudara ada penolong yang dunia nggak lihat. Dan penolong itu roh kebenaran. Yang lebih hebatnya lagi yang membangkitkan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Roh itu ada pada kita. Lihat tuh. Bagaimana dahsyatnya orang percaya yang memahami, mengerti akan panggilannya di dalam Kristus. Amin. Roh kebenaran. Kita lihat sama-sama lagi. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dan tadi Alkitab mengatakan roh itu adalah roh kebenaran. Bayangkan saja kalau Roh Kudus itu sudah menetap dalam hidup kita, maka kebenaran atas hidup kita, saya percaya hari lepas hari pasti hidup kita diubahkan. Amin. Bayangin, dia berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, roh kebenaran itu adalah firman Allah yang hanya bisa membenarkan kita, menguduskan kita. Enggak ada yang lain. Amin. Iya. Ini yang kita harus paham dan mengerti. Lebih jelasnya lagi, perhatikan 2 Korintus pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-22. Memateraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Dalam terjemahan yang lain, keluargaku, dia berkata bahwa tanda atau cap, ya, itu dimateraikan tanda milik kepunyaan yang sah. Berarti di dalam hidup saya dan saudara, Tuhan Yesus yang punya hidup ini. Amin. Makanya saya merenungkan kalau ada orang yang cukup lama jadi Kristen tapi hidupnya nggak berubah, sesuatu yang salah. Enggak ada tuh Roh Kudus nomor 2. Roh Kudus itu cuma 1. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup orang itu, pasti orang itu diubahkan. Enggak mungkin tidak. Amin. Karena itu roh kebenaran. Sebab itu saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita, dan memang kita membutuhkan itu Roh Kudus. Siapa yang mengerti akan hari depan? Enggak ada. Peramal aja cuma ramal, berarti belum pasti. Benar enggak? 1 jam ke depan aja enggak ada yang tahu. Saya kalau ditanya sama istri saya juga enggak tahu. Memang kita mungkin hari Senin sudah punya planning. Senin janji meeting. Senin kita ketemu sama siapa. Tetapi hari ke depan, waktu ke depan, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi harus kita pahami, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi orang yang menolak baptisan Roh Kudus berarti menolak pelayanan Kristus. Sampai Yesus ngomong begini, aku gak tinggalin kamu sendiri. Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong. Dan penolong itu akan tinggal di dalam hidupmu. Amin.
Sebenarnya orang Kristen itu spesial banget. Itu luar biasa sekali. Ya. Karena saya bisa ngomong karena saya menjalani ya kekristenan, kehidupan ini tidak gampang, ngeri-ngeri sedap. Tetapi kadang-kadang logika nggak mungkin nyampe, tapi nyampe juga gitu. Gitu. Ya nggak ada jalan solusinya, sepertinya tembok tebal. Tetapi berjalan sama Tuhan ada aja celah dan hikmat yang Tuhan berikan. Amin. Makanya saya tadi pagi pelayanan di gereja lain saya bilang, tanda materai itu adalah sah milik Kristus hidup ini. Saya dengan istri saya ya ada namanya surat nikah catatan sipil. Dan di blessing wakil Allah pendeta mendoakan sebagai saksi para jemaat. Itu berarti sah, saya istrinya ya. Saya suaminya dan istri saya suaminya. Atau sebaliknya. Jadi saya bukan kepunyaan orang lain. Amin. Tapi kepunyaan istri saya, sebaliknya juga begitu. Nah, kalau kita memahami akan ini berarti tanda milik yang sah itu Yesus berdoa, minta kepada Bapa supaya pada saat Yesus naik ke sorga, kita sudah terkontrol menjadi milik kepunyaannya. Dan dia akan kembali lagi. Amin. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kita perlu pelajari, penting yang harus kita pelajari tentang Roh Kudus. Supaya kita benar-benar jadi kuat gitu, katakan amin. Ya. Karena ke depan ini misteri sih. Iya kan? Misteri. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita kalau mau ketemu dengan Bapa di sorga harus hidup kita kudus. Waduh, kekudusan itu nggak gampang dan itu adalah pilar gereja kita yang pertama. Yang pertama apa? Kekudusan. Yang kedua, langit baru dan bumi baru. Artinya gini, kalau kita masih diizinkan hidup hari ini artinya kesiapan untuk kita menanti kapan kita kembali ke surga. Karena nggak ada orang tahu. Bukan berarti kita nunggu saja kembali, enggak. Tapi pilar yang ketiga kita harus hidup bertanggung jawab. Kita perlu bekerja, kita perlu hidup sehat, kita perlu berusaha membahagiakan keluarga. Kita juga berusaha untuk terus jadi berkat. Sampainya nanti kita kembali. Kapan kita nggak tahu. Amin. Makanya waktu itu saya renungkan, iya ya. Bahwa hidup benar itu ngeri-ngeri sedap. Katakan sama-sama ngeri-ngeri sedap. Nah gitu ya. Ngerinya banyak, sedapnya juga banyak. Gitu. Sebab luar biasa sekali. Nah, pelajaran penting apa yang perlu kita pelajari tentang Roh Kudus? Yang pertama, Roh Kudus adalah penolong. Katakan sama-sama, yang ada di dalam hidup saya adalah penolong. Oh iya, penolong. Jadi saudara itu adalah ada yang menolong. Anda enggak sendiri. Itu hebatnya tuh Kristus. Makanya saudara, waktu saya kenal dia sebagai Papa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, hari lepas hari benar-benar melewati hal yang tidak pernah terbayangkan. Tapi saya memahami Roh itu, bayangkan ya, Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Roh yang sama ada pada kita. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu itu yang bangkitin Yesus Tuhan. Jadi dia penolong. Nah, pada dasarnya kita ini adalah orang-orang yang lemah. Siapa yang kuat di sini? Ya, saudara dan saya orang yang lemah, kita perlu akui itu.
Orang yang lemah gampang tersinggung, gampang stres, gampang bimbang. Benar gak? Telinganya kurang tebal, benar gak? Orangnya pimplan, kita lemah deh pokoknya. Yang setuju katakan yes. Semua orang yang di sini termasuk saya yang ngomong ini, orangnya dasarnya lemah. Ya, nggak ada orang yang di sini Superman, nggak ada. Semua kita dasarnya lemah, ya. Karena itu kita perlu penolong. Namun seringkali kita yang lemah ini suka bersikap so jago gitu, ya, so jago, so pinter, so tahu, so kuat, ya. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka Dia akan menolong kita untuk tetap kuat, katakan amin. Tetap maju, katakan amin. Tetap semangat, katakan amin. Tetap melakukan dan hidup dalam kebenaran. Itu Roh Kudus. Dan Roh itu ada dalam hidup kita. Beda dengan orang yang tidak di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau saudara berkata aku di dalam Kristus, berarti Roh Kudus itu manifest di dalam dirimu. Roh Kudus itu roh yang aktif, dominan, powerful, agresif. Ya, gitu. Itu Roh Kudus. Amin. Ya, banyak orang Kristen, banyak orang percaya, tapi belum tentu Roh Kudus yang memimpin dalam hidupnya. Syarat utama daripada kita dipimpin Roh Kudus, kita harus ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak di dalam Kristus, maka Roh Kudus tidak bisa melakukan tugasnya. Makanya Yohanes 17 ayat 17 itu luar biasa sekali. Kuduskanlah mereka. Kalau kita ada di dalam firman, di dalam Kristus. Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Dari mulanya ya Allah itu adalah firman. Hebat nggak? Hebat loh. Saya masih ingat sudah cukup lama sekali. Pertama kali saya bertobat mengenal akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seorang hamba Tuhan perempuan yang berbicara di satu gedung, dia berkata, roh yang membangkitkan Yesus. Itu yang menjadi rema, matre dalam diri saya. Dia berkata, ada di dalam dirimu yang membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan yang membawa dia naik. Dan memberikan penolong bagimu yang sempurna. Roh, bayangin, seakan-akan itu ibu pendeta itu ngomong pribadi dengan saya. Itu terjadi ledakan pada saya, bukan di muka, saya bukan di tengah, saya di balkon. Tiba-tiba rasanya pam, ya, terjadi pes gitu. Langsung saya tangkap, amin. Ya, itu yang membuat kalau saya ngampir goyah, sedikit nyaris, saya cuma berkata roh yang membangkitkan Yesus ada pada saya sebagai penolong. Makanya saya dengan istri cuma kalau ada apa-apa cuma berkata, Papa, Ayah, rohmu yang menolong kami. Rohmu yang menolong kami. Gitu. Gak ada yang lain. Amin. Manusia itu mah kalau tolong kita ada batasnya, bener gak? Memang awalnya sih ngomong manis, matanya masih natap kita. Lama kelamaan dia tutup pintu, bukan cuma tutup pintu, tutup mulut. Dia bukannya lihat kita, dia tutup mata. Manusia kayak gitu. Manusia kayak gitu. Makanya kalau kita juga lihat manusia, kita pasti kompromi. Karena kita minta tolong sama dia, dan kita juga harus kompromi apa yang dia bilang. Tapi kalau kita minta tolong sama Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita, dia cuma minta begini, engkau harus hidup benar. Gak ada yang lain. Amin. Jadi kalau saya bisa ngomong, maaf ya, karena doa yang didengar itu di surga adalah orang yang mau hidup benar. Itu aja. Coba kita lihat sama-sama deh, Yohanes
9 ayat 31. Yohanes 9 ayat 31. Itu keren banget sebenarnya. Bayangin kalau kita nih gimana ya? Coba kalau tiba-tiba kita keluar negeri dan kita diutus dan dia berkata, kamu jangan khawatir, ada orang yang saya utus untuk menolong kamu di setiap waktu. Aman gak? Aman. Lihat nih, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa protes Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang, aku telah memberikan penolong bagimu. Apa yang kita mau protes? Aku nggak bisa begini ya, kamu nggak nurut. Aku nggak bisa begitu, kamu nggak tunduk. Tuhan aja ngomong jelas sama kita. Tunduklah sama saya, maka iblis lari daripadamu. Bukan kita harus melawan iblis. Apa lo? Kirain gue takut? Nggak perlu kayak gitu-gituan. Kita tunduk aja sama Tuhan. Mau diatur firman Allah. Roh Kudus biarkan dia dominan menolong kita. Amin. Maka setan lari daripada kita. Bukan kita ngusir. Enggak juga. Aduh, siapa sih yang bisa lawan setan? Hanya Tuhan yang di dalam kita. Amin. Iya. Mau ketemu Jokowi enggak? Presiden yang kita kasihi. Ikuti protokol dan temui orang yang paling dekat dengan dia. Pasti saudara bisa ketemu sama dia. Yang setuju katakan yes. Iya kan? Benar. Mau ketemu sama Bapa di surga? Mau enggak? Minta dirimu dikuasai Roh Kudus. Karenanya Roh Kudus yang mengerti kehendak Bapa. Yang mengerti akan hatinya Bapa, benar enggak? Yang mengerti hatimu siapa? Orang lain. Sedangkan hati saya, istri saya kadang enggak tahu. Atau sebaliknya, yang tahu hatiku dan diri saya siapa? Hatimu. Amin. Asik sekali. Udah penolong di sini. Ya. Katakan sama-sama, kalau saya berjuang hidup benar, memaksakan diri, saya tidak rugi. Nggak rugi kita. Makanya saya ya dengan orang-orang dulu nggak kenal Kristus, nggak rugi. Dia penolong. Saya cuma suka ngomong dalam hati, ya tempat keluhan hanya kepada dia. Saya cuma berkata, ya Tuhan waktumu itu tepat. Waktumu tepat. Ada waktumu. Benar gak? Ada waktunya. Kalau dia nolong kita, dia yang punya kehendak. Dia mau jam 4 sore ke, jam 8 sore malam ke, jam 12 malam ke, dia yang tentukan. Cuma kita berkata, engkau penolongku. Amin. Iya. Saya mau tanya ya, buat apa kita ngerasin hati sama Tuhan? Ada nggak di antara kita di sini bisa selesaikan masalah? Dia bisa selesaikan masalahmu? Enggak, palingan nangis. Ya. Ada nggak di sini yang bisa nyembuhkan dirinya? Enggak ada, palingan minta tolong dokter, hilangin rasa sakit sejenak. Tapi sakit itu masih ada. Benar nggak? Dia telah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan kita harus mengerti loh, kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dan hidup kita lagi sesungguhnya bukan milik kita lagi, tapi milik Dia. Amin. Benar-benar. Saya punya mobil rusak, ya. Masih di bengkel. Saya naik motor pagi-pagi, rintik-rintik. Saya pikir kehujanan nih, hujan. Ya. Tapi saya dalam hati berkata, cukup lama
Pergi pelayanan pakai AC nggak keringat. Masuk parkir, turun. Ya. Saya cuma bilang gini, Tuhan kalau mau hujan keras aja. Aku nikmati kok naik motor. Ya. Saya bilang sama pendetanya, Pak kalau hujan mungkin Bapak lihat saya basah-basah khotbah di muka sini. Ya. Saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara ada di dalam masalah, coba ingat kebaikan Tuhan terlalu panjang dan terlalu mahal Dia berikan kepada kita. Kita cuma aja ada masalah sekali kita udah bisa mengeluh. Karena dasarnya kita lemah. Makanya ada Roh Kudus yang powerful. Amin. Yang ada dalam hidup kita. Misalnya saudara, ya 4 tahun gak pernah sakit gigi. Kita makan enak. Tetapi hari ini sakit gigi cuma 6 jam. Apa bedanya tuh? Bayangin 4 tahun dengan 6 jam. Coba. Ngerti maksud saya ya? Coba. Nggak seimbang. Makanya saudara Kaleb ngomong. Kalau kita mau ngukir kebaikan Tuhan. Ya, laut jadi tinta. Langit jadi kertas itu nggak bisa. Pasti penuh. Baik banget tuh Tuhan. Baik banget. Aduh. Kadang-kadang saya mau mengeluh tapi malu gitu. Malu. Saya kadang mengeluh. Kadang-kadang kalau saya mengeluh sama Tuhan saya bilang gini. Ayah maaf ya. Aku mengeluh. Tapi minta maaf dulu, ngerti saya. Karena terlalu baik dia. Terlalu baik dia. Amin. Ya. Ya gitu. Paham ya? Jadi saudara, Roh Kudus adalah penolong. Jadi kita harus ngerti nih, kita ini dasarnya lemah. Jadi jangan sok jago, sok tahu. Jangan. Kita harus sadar, makanya kita harus datang gini. Ya, hati ini harus begini loh. Siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, dipuaskan, dikenyangkan. Ya, jadi kita harus selalu berkata, aku miskin. Terus aku mau makan Tuhan kebenaran. Berikan padaku. Makanya gereja kita itu hari ini belajar. Kapan ibadahnya? Senin sampai Sabtu. Di rumah ibadah, di jalan ibadah, liturginya apa? Gaya hidupmu. Amin. Bukan kita ibadah hari Minggu habis-habisan. Iya, sampai malaikat aja lihat kita bingung kok duduknya. Cara ngomongnya kok bagus banget. Tapi mulai Senin sampai Sabtu liarnya luar biasa. Iya kan? Jadi mari kita punya paradigma yang baru. Ya, makanya coba baca dalam Kisah Rasul jemaat mula-mula. Mereka di rumahnya saling memecahkan roti, bagi firman, di situ dia belajar. Tapi setiap hari mereka semakin bertambah. Banyak orang nyukai mereka karena ibadahnya setiap hari. Tapi ada khusus hari untuk belajar. Amin. Katakan sama-sama, hari ini, hari Minggu, saya belajar Alkitab. Ibadah saya hari Senin sampai Sabtu. Iya, supaya orang bisa lihat kita. Amin. Kita usah ngomong bahwa saya Kristen. Cara ngomong aja kita. Ya, cara komunikasi kita aja. Oh Kristen nih. Amin. Gitu ya. Jadi kita harus mengerti akan itu. Paham. Supaya kita bisa menjadi berkat. Ya. Bagi orang lain. Yang kedua. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan Allah. Tetapi kepentingan kita. Dan memang kita membutuhkannya. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur. Katakan sama-sama penghibur. Haleluya, penghibur. Ya, seringkali kita mudah stres. Mudah stres. Gampang aduh kita ini kayak kerupuk. Jadi jangan gagah-gagahan, busungkan dada di muka, ngomongnya firman Tuhan melulu. Tapi ada masalah seperti kerupuk. Kolaps. Ya, bukan Kaleb. Kolaps. Ya, oke.
Sering kita mudah stres. Karena itu ya, kita butuh penghibur yaitu Roh Kudus. Ya. Butuh penghibur. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus pasti akan bisa tersenyum di saat sulit. Lo bayangin aja penolong ada dalam hidup kita. Kita menghadapi kesulitan, pasti masih bisa tersenyum. Karena ada penolong. Percaya nggak Tuhan itu melihat? Tuhan itu mendengar. Tangannya nggak kurang panjang nolong kita. Amin. Ya, waktunya dia dengan waktu kita sangat berbeda. Tapi pertolongannya tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat. Kita butuh Senin, haknya dia bilang Rebu. Benar gak? Kita butuh Rebu, kadang-kadang Jumat baru ada. Tapi antara pergumulan menunggu pertolongan Tuhan, ada penghibur. Ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus, ya. Ada Roh Kudus. Tidak mudah sakit hati orang yang berjumpa dengan Roh Kudus. Tidak mudah membalas yang jahat dengan yang jahat. Sebab kita memiliki roh penghibur dari Kristus. Ini gak gampang saudara. Alkitab sudah ngomong gini, ya, kalau ditempeleng pipi kiri, Samuel tolong kasih pipi kanan. Artinya Tuhan bilang kamu gak berhak membalas. Karena kita juga orangnya kotor. Kita juga orangnya nggak benar. Yang benar, yang kudus, yang maha kudus, hanya dia yang bisa membalas. Dan hanya dia bisa menghakimi. Karena dia benar. Siapa? Hanya Kristus Tuhan kita. Kita nggak bisa. Nah itulah kekristenan. Itu hebatnya. Ya, bayangin aja saudara. Ya, kalau kita dielus-elus, ya dikasih krim, ya bagus, kasih kanan lagi nih. Kalau enggak kan belepotan, satu putih satu hitam. Tapi kalau tiba-tiba kita dikasarin, kita ketidakadilan, dan Tuhan berkata jangan balas. Bisa enggak? Enggak bisa kalau kita enggak ngerti ada penghibur dalam hidup kita. Tapi kalau kita tahu, tiba-tiba kita ngeluh sama dia. Sebenarnya aku marah loh Tuhan. Marah aku. Habis dia kalau aku gigit. Tapi aku tahu gak bisa balas. Ada roh penghibur dalam diriku. Harusnya begitu. Dan memang harus begitu. Amin. Iya. Makanya saya mau bilang gini. Saudara. Tuhan itu udah naik ke sorga dan dia akan datang. Dan dia juga gak ngerti kapan. Hanya Bapa yang tahu. Nah, sementara kita delay. Kita udah mau keluar negeri, udah punya paspor, udah punya visa, udah punya tiket. Kita ada di ruangan tunggu. Delay. Tunggu kapan waktunya. Di saat itu kita membutuhkan penolong, kita membutuhkan penghibur. Sekarang ini. Kita nggak ngerti kejadian ke depan setelah gereja ini kita pulang ke rumah. Kita nggak ngerti. Ya, katakan sama-sama, aku membutuhkan roh penghibur. Iya, dan itu dari Kristus. Makanya kalau ada orang menolak untuk hidup benar, Samuel dengar baik semua kita, dia menolak akan pelayanan Kristus. Jadi kalau seorang pendeta mengajak orang bertobat nggak mau, dia menolak Tuhan. Dia menolak Roh Kudus. Gitu. Iya. Kok nggak ada amin? Amin dong. Iya kan? Jadi kita nih orang percaya nih, aduh asik banget. Tuhan tahu kita nih lemah kayak kerupuk. Kita nih gampang goyah. Ya. Gampang goyah.
Kita tuh kalau seperti monyet ya, kalau angin ribut, pegangannya luar biasa. Kita nyaris gak akan jatuh. Ke gereja terus, baca kitab terus, doa terus, puasa terus, angin ribut, masalah banyak. Sekali diberkati, lupa baca kitab, doa, puasa, ke gereja. Nah itu namanya angin spoi-spoi. Monyet bisa jatuh di situ. Saudara bisa jatuh di situ. Amin. Makanya kalau setelah COVID ini dan saudara masih ada pergumulan kehidupanmu, syukuri, itu membentuk engkau jadi baik. Kok gak ada amin? Iya, itu membentuk jadi baik. Iya, selama COVID ini jujur saya banyak bertobat. Benar. Saya bilang, beri saya kesempatan lagi Tuhan. Untuk betul-betul mencintai engkau lebih dari segalanya. Nah kalau saya bertobat, saya mau diubahkan sebagai hamba Allah. Maka siapa yang bahagia? Istri saya yang bahagia, keluarga saya bahagia, jemaat bahagia. Amin. Iya kan? Karena ada penolong, ada penghibur dalam hidup kita semua. Nah berikutnya, ya, Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tetapi kepentingan kita. Ya, yang ketiga, Roh Kudus adalah kebenaran. Wow, katakan sama-sama, Roh Kudus adalah kebenaran. Oke, sorry ya saya harus ngomong begini. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, pasti hidup kita benar. Pasti benar hidup ini. Jadi kita nggak usah ngakimi kan? Kalau hidupnya nggak benar, pasti nggak ada Roh Kudus. Gitu. Ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh berdusta, tidak boleh merekayasa segala sesuatunya, tidak boleh curang, tetapi belajar dari kebenaran. Saya mau katakan bahwa kebenaran itu asik. Tapi ingat, kebenaran itu berarti juga harus berani mengakui kesalahan kalau kita salah. Itu kebenaran. Saya harus mengakui kalau salah, salah. Udah. Karena Tuhan itu tahu. Amin. Iya. Jadi kita harus belajar, Tuhan tolong. Roh kebenaran. Makanya gini loh. Dalam Yohanes 17:17 jelas. Boleh dimunculkan lagi? Yohanes 17 ayat 17. Ya, diperhatikan. Yohanes 17 ayat 17. Kalau enggak ada saya bacakan. Kalau enggak sempat, ya. Perhatikan baik. Ini luar biasa sekali. Ya. Nah, lihat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi nggak ada yang bisa membenarkan hidup kita. Kebenaran. Udah. Ini loh. Kuduskanlah mereka. Jadi gini maksudnya. Kebenaran itu yang memisahkan kita dari dunia ini. Makanya pernah saya bilang dan itu jadi rema buat saya. Ya, saya bilang dunia itu kalau mau menguasai hidup kita, dia itu melilit kita seperti, ya saudara, apa namanya? Yang saya pernah bilang, kawat duri. Jadi dunia itu kayak gitu tuh, melilit kita tuh, kayak kawat duri. Nggak sakit karena kita terbius dengan kemewahannya, ya, dengan apa namanya kenikmatannya terbius, nggak sakit. Tapi setelah kita mengalami apa yang kita tabur kita tuai, setelah kita mau bertobat, ibaratkan itu ya, tali itu, kawat itu dicabut dari yang melilit akan hidup ini. Sakit nggak? Sakit, kayak gitu. Tapi beda kalau firman Allah. Firman Allah itu suka ngomong yang betul-betul nguliti kita dulu. Yang benar-benar. Ya, makanya ada Alkitab mengatakan, katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu
dari setan, dari iblis. Itu firman Tuhan itu sangat fair. Asik, makanya saya bilang asik gitu. Ya, yes yes, no no gitu. Makanya kalau kita hidup benar, paling enak, transparan. Saya datang kepada Bapak apa adanya, saya datang kepada Pak Nando apa adanya, saya datang kepada siapa apa adanya. Karena kita hidup benar. Enggak ada namanya acting sebagai aktris sama aktor, enggak ada. Enggak membaca skrip dunia sebagai kata kemunafikan, enggak, apa adanya kita. Makanya Roh Kudus itu selain penolong, penghibur, dia kebenaran. Gitu. Haleluya. Ya, jadi ingat baik-baik loh. Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Yang bukan rasul atau siapa. Yesus Tuhan sendiri sebelum dia naik, dia ngomong minta sama Bapa. Bahasa saya gini, jangan biarin mereka sendiri. Tolong beri dia penolong yang membangkitkan aku. Engkau taruh dalam hidupnya. Weh, spesial sekali. Amin. Iya. Kita ini orang percaya yang betul-betul ya. Ya. Benar-benar. Luar biasa. Ya. Makanya kalau orang paham ini, ngerti ini, pasti hidupnya beda dengan orang lain yang tidak mengenal Kristus. Bahkan yang mengaku Kristen pun bisa beda. Ya. Karena banyak orang berkata, aku percaya Yesus Kristus sudah naik ke sorga. Tapi tidak memberikan dirinya untuk diatur, dikuasai, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena kalau kita mau diatur oleh Roh Kudus, tahu enggak? Kita benar-benar harus punya penyerahan diri total seperti Yesus. Katakan sama-sama, belajar tidak memiliki hak lagi. Iya. Makanya kita ditaruh penghibur di situ. Ada kebenaran di situ. Ada penolong di situ. Supaya Tuhan ngomong, kamu gak usah balas-balasan. Aku udah berikan semuanya fasilitas. Komplit. Ya, kelas VIP. Udah. Amin. Iya. Itu luar biasa. Ya. Yang terakhir. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita. Yang keempat, Roh Kudus adalah pengajar dan yang selalu mengingatkan akan janji-janji Allah. Waduh, katakan sama-sama dengan saya. Roh Kudus yang dalam hidup saya selalu mengajar, yang selalu mengingatkan akan janji-janji Allah. Jadi kalau saudara lagi bergumul, ya, Roh Kudus itu suka ngomong, apa yang Tuhan katakan terjadi. Amin. Dia sudah mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia naik ke sorga buat kita. Amin. Makanya kadang-kadang kalau saya pengen mengeluh sama Papa di sorga, bilang dulu, maaf ya Papa, aku seperti gini gak tahan lagi aku. Aku nggak mampu lagi. Oh iya, mau mengeluh sama jemaat kan nggak bisa. Ya, jadi kita berdua cuma ngeluh sama dia, tapi minta maaf dulu karena kita sadar ada penghibur. Anda ditegur itu supaya saudara ingat janji-janjinya iya dan amin. Saudara tahu nggak? Waktu Petrus jala ikan. Dia ahli di bidang itu. Ya semalaman gak dapat ikan. Ya, lalu sudah frustrasi karena udah matahari ada. Tiba-tiba Yesus berkata, dia ada naik di perahunya. Setelah itu apa? Bertolaklah, disuruh pergi lagi. Bahasa saya, Pet, tolong Pet. Daerah situ padahal Petrus tahu itu dangkal dan gak mungkin ada ikan. Tapi dia nurut. Dia mau. Saya mau beritahu kenapa kita harus taat. Karena kita enggak bisa hidup sendiri. Kita butuh pertolongan. Kita lemah orangnya. Amin.
Iya. Lalu setelah itu tahu nggak, dia tarik jalannya. Dan begitu banyak ikan. Dan Tuhan ngomong apa? Disuruh itu. Kadang-kadang Tuhan itu iseng-iseng. Lucu loh, iseng Tuhan. Ya. Nolong kita, Nando, Samuel itu, Tuhan itu suka bercanda. Suruh hitung. Dan itu ditulis di Alkitab. Jadi gini loh, kalau saudara nggak ada masalah dan ada mujizat pertolongan Tuhan, tulis agenda rohani di dalam dirimu bahwa Tuhan nolong saya. Tuhan nolong saya, Tuhan nolong saya, Tuhan nolong saya. Jadi kalau kita punya masalah, percayalah Tuhan pasti nolong kita. Kenapa banyak orang mengeluh, banyak orang ini dan itu, kenapa? Dia nggak pernah ingat, nggak pernah catat sudah berapa ekor atau berapa kali Tuhan tolong. Hebat sekali. Jadi gini saudara, ada banyak hal yang belum kita tahu. Banyak hal yang kita nggak tahu. Ya. Karena itulah kita harus diajar Tuhan. Kalau kita belum tahu, belum bisa, belum mengerti, maka tugas kita adalah belajar. Katakan amin. Waktu itu saya lagi belajar sama Tuhan. Makanya kadang-kadang kita berdoa hari ini. Kadang besok lusa baru Tuhan adakan. Tapi ada lagi ini kesaksian aja saudara. Waktu kami sekolah Alkitab, istri saya tuh dapat kepekaan. Kenapa saya bilang dapat kepekaan? Saya lagi nyembunyiin sesuatu, tiba-tiba dia mimpi. Dia bilang, kamu begitu kan? Bayangin, hati-hati kalau ada yang punya istri sini, hati-hati. Apalagi istrimu itu dekat dengan Tuhan. Tuhan ngomong sama dia, bila lagi ngorok pun Tuhan bisa ngomong. Benar, iya. Nah, kita udah selesai sekolah, orang itu 3 hari loh liatin kita terus. Karena kalau sekolah kita paling depan. Udah paling depan, haleluya, puji Tuhan. Padahal gak bisa makan siang, gak ada duit. Puasa, kepaksa. Sekian puluh tahun yang lalu. Tapi ini pengalaman luar biasa. Tiba-tiba istri saya lihat seseorang. Lalu Roh Kudus ngomong dalam dirinya, itu duitmu. Lu bayangin. Lalu istri saya berkata, darah Yesus, gak mungkin. Gak mungkin. Iya, karena orang itu lagi ngitung duit banyak. Dan memang kita butuh duit. Karena buat anak sekolah dan banyak kebutuhan lain. Karena kami sekolah waktu itu berdua. Setelah saudara, saya masuk kamar mandi, ketemu sama dia, langsung berkata, Pak, tolong amplop ini diterima. Tolong diterima. Kenapa? Saya nggak bisa tidur selama 4 hari nggak bisa tidur. Tapi kalau saya lihat Bapak, sepertinya nggak ada susahnya. Jadi saya nggak kasih. Karena ini modal buat bisnis. Tapi dia berkata, Bapak di sorga aku mau belajar mendengarkan suaramu. Nah tiba-tiba mendengarkan suara dia berkata, semua duitmu kasih Yosua. Nah, lalu dia berkata, tolong diterima Pak supaya saya bisa tidur. Selama 4 hari, 4 malam gak tidur. Jadi gini maksud saya, kalau Anda hidup benar, kalau Anda sungguh-sungguh berjuang benar-benar hidup dalam kekudusan, Anda punya masalah, Anda doakan hari ini, tahu gak surga sudah dengar hari ini. Tapi kadang-kadang surga, action, ya. Jadi nyata itu bisa beberapa hari atau waktunya Tuhan. Karena kalau Tuhan gak jawab berarti dia melanggar akan firman-Nya. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang yang mau hidup dalam kebenaran, kekudusan, maka doanya dijawab. Hebat gak? Paksakan diri kita. Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita kok. Saya ngomong ini bukan karena sudah sempurna. Belajar terus. Enggak pernah mau tidak belajar. Kadang-kadang Tuhan sentil sedikit ingetin.
Jangan sampai miring, janjiku iya dan amin. Haleluya. Jadi kita perlu belajar. Dia adalah guru yang dahsyat, yang hebat. Selanjutnya kita perlu ingatkan, karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang mudah lupa akan pertolongan Tuhan. Malah fokusnya saja malah apa yang kita hadapi. Padahal apa yang pernah Tuhan tolong kita itu bisa kembali Tuhan menolong kita. Asalkan kita lakukan bagian kita. Ya, mengapa banyak orang kecewa dan putus asa? Karena tidak membiarkan diri mengingat janji Allah. Saya mau beritahu, yang bisa mengingatkan janji Allah hanya Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus ada dalam hidup kita kalau kita hidup benar? Dan harganya itu mahal. Amin. Tuhan Yesus berkata. Kami sangat senang sekali memiliki Engkau Tuhan. Sungguh. Kami sangat senang. Di antara kami semua ini adalah orang-orang yang lemah sesungguhnya. Orang gampang stres, gampang marah, gampang lupa, gampang bimbang. Tapi karena Engkau Bapa yang baik, Engkau tahu kelemahan kami. Makanya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus. Yang membangkitkan Engkau pada hari yang ketiga itu ada pada kami. Terima kasih banyak. Kami bersyukur. Mari sama-sama keluargaku kita berdoa singkat. Silakan pribadi, lepas pribadi. Ngomong sama Roh Kudus. Dia pribadi yang manis. Dia hidup. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh yang kudus diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan kita. Dia adalah penolong, penghibur, roh kebenaran, bahkan pengajar dan yang selalu mengingatkan akan janji-janji Allah. Terima kasih banyak. Engkau dengar doa kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucapkan syukur. Hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Saudara jangan duduk, singkat saya sampaikan. Hari Minggu depan, minggu pertama di bulan Juni kita perjamuan kudus. Amin. Siapkan diri saudara. Dan saudara jangan lupa bangun pagi berdoa, baca Alkitab. Dengar baik-baik, kita bisa melewati bulan Mei karena anugerah Tuhan. Banyak hal yang rumit, banyak hal yang sulit kita lewati. Tapi Tuhan menolong kita. Amin. Jadi siapkan dirimu menerima berkat yang dahsyat lagi di bulan Juni. Dan kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Amin. Baik, ingat baik-baik hari Minggu kita belajar. Hari Senin sampai dengan Sabtu kita ibadah. Amin. Liturgi kita adalah gaya hidup kita. Kita jadi berkat buat banyak orang. Mari sama-sama angkat tangan saudara. Kami terima segala berkat yang terbaik. Yang terbaik dari Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus itu sudah dimateraikan dalam hidup kita dan menjadi pemilik tunggal yaitu Tuhan Allah akan pemilik kehidupan kita. Terima kasih banyak dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus kami, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati semuanya.